Malta, sebuah negara kepulauan kecil di tengah Laut Mediterania, berlokasi sekitar 80 km di selatan Sisilia, Italia, dan 284 km di timur Tunisia. Negara ini mencakup 3 pulau utama yang berpenghuni, yaitu Malta, pulau terbesar, Gozo, dan Comino, serta beberapa pulau kecil yang tidak berpenghuni. Dengan luas sekitar 316 km persegi, Malta menjadi salah satu negara terkecil di dunia dan yang terkecil di Uni Eropa berdasarkan ukuran wilayahnya. Meskipun berukuran kecil, Malta memiliki populasi yang cukup padat. Berdasarkan data terbaru dari Worldometer pada tahun 2023, jumlah penduduk Malta diperkirakan mencapai 518.536 jiwa. Hal ini menjadikan Malta salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia, yaitu sekitar 1.641 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan ini terutama terkonsentrasi di Pulau Malta yang menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan negara. Letak Malta yang sangat strategis di tengah Mediterania telah membentuk sejarahnya. Sebagai jembatan antara Eropa, Afrika, dan Asia, pulau ini selalu jadi incaran dan pusat aktivitas penting. Posisi geografis Malta yang strategis membuatnya menjadi saksi bisu pergantian kekuasaan selama ribuan tahun. Perpaduan budaya yang kaya di Malta adalah hasil dari sejarah panjang sebagai titik pertemuan berbagai peradaban. Bahasa Malta dan Inggris sebagai bahasa resmi mencerminkan pengaruh multikultural di negara ini. Sektor jasa menjadi tulang punggung ekonomi Malta, terutama pariwisata, keuangan, dan game online. Dengan pesona pantai, bangunan bersejarah, dan festival semarak, Malta menjadi destinasi wisata favorit di Eropa. Sebagai anggota Uni Eropa, Malta menikmati pertumbuhan ekonomi stabil dan kualitas hidup tinggi, namun juga dihadapkan pada isu kependudukan padat dan ketergantungan pada impor. Pernah menjadi bagian Afrika, Valletta, ibu kota Malta, dikenal sebagai salah satu kota pertama di Eropa yang dirancang dengan perencanaan sistematis. Perencanaan ini dimulai pada tahun 1564 saat Malta berada di bawah kendali Ksatria Saint John. Sebelum kedatangan mereka, wilayah ini hanya berupa lahan kosong dengan sebuah menara pengawas kecil bernama Saint Elmo. Kota ini dirancang oleh para ksatria sebagai benteng pertahanan, sekaligus pusat perawatan bagi tentara dan peziarah yang terluka selama Perang Salib pada abad ke-16. Meskipun luasnya relatif kecil, Valletta kini diakui sebagai salah satu ibu kota terkecil di Eropa yang syarat dengan nilai sejarah dan warisan budaya. Dari sudut pandang geologi, Malta memiliki sejarah yang menarik. Sekitar 17.000 tahun yang lalu, kepulauan ini merupakan bagian dari punggungan bawah laut yang menghubungkan Afrika Utara dengan Sisilia. Namun, akibat perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut, sebagian besar punggungan tersebut tenggelam, menyisakan Malta sebagai gugusan pulau yang terpisah. Hubungan masa lalu Malta dengan benua Afrika dan Eropa terlihat dari penemuan fosil hewan yang kini telah punah, seperti gajah kerdil dan kuda Nil. Penemuan ini memberikan pemahaman penting tentang perubahan geografi dan ekologi di kawasan Mediterania selama ribuan tahun terakhir. Sistem pemerintahan Malta. Dengan sistem pemerintahan parlementer ala Westminster, Malta telah berhasil membangun tradisi demokrasi yang kuat. Buktinya, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di negara ini sangat tinggi, menempati posisi kedua tertinggi di dunia. Sistem pemerintahan Malta menganut sistem unikameral dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai satu-satunya lembaga legislatif. Presiden Malta yang memiliki peran seremonial dipilih oleh parlemen setiap 5 tahun. Yang Mulia Miriam Spiteri de Bono terpilih sebagai Presiden Malta dan disetujui dengan suara bulat oleh DPR berdasarkan resolusi parlemen pada tanggal 27 Maret 2024. Agama negara di Malta adalah Katolik Roma.
Menurut sensus tahun 2021, 82,6% penduduk Malta mengidentifikasi diri sebagai penganut Katolik. Namun, hanya lebih dari setengahnya yang menjalankan agama mereka, terutama di kalangan generasi muda. Selain Katolik, agama lain yang dianut penduduk Malta adalah Saksi Yehova 0,4%, Kristen lain 0,8%, hanya yakin pada Tuhan 1,8%, Islam 2,6%, agama lain 1,3%, ateis 4,5%. Inilah beberapa fakta unik negara Malta yang berhasil kami rangkum. Terkenal dengan lebah madunya Yunani kuno, menamai Malta Melita, yang berarti madu manis. Karena pulau ini terkenal dengan madu berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh lebah hitam Malta, Apis mellifera rutneri. Lebah ini sangat unik karena beradaptasi dengan baik dengan iklim setempat dan mampu berkembang biak sepanjang tahun. Destinasi wisata eksotis. Dengan iklim yang hangat dan situs bersejarah yang kaya, Malta menjadi destinasi favorit wisatawan Eropa. 3 situs warisan dunia UNESCO, termasuk Valletta dan kuil-kuil megalitik, menjadi daya tarik utama. Ibu kota Malta, Valletta, dengan benteng abad ke-16 dan bangunan batu karang khasnya, menawarkan pengalaman wisata yang unik. Selain itu, wisatawan dapat menikmati keindahan pantai, desa-desa tradisional seperti Popeye di Pulau Gozo, serta kuliner dan anggur lokal. Candi megalitik Malta lebih tua dari Stonehenge. Fakta menarik selanjutnya tentang Malta adalah memiliki candi tertua di dunia. Kuil megalitik Malta diperkirakan sudah ada sejak 3.600 sampai 2.500 sebelum Masehi, sehingga ia dikategorikan sebagai kuil tertua bahkan dari Stonehenge. Pulau Malta telah dihuni sejak zaman Neolitikum, sekitar 5.900 tahun sebelum Masehi. Penduduk pertama diperkirakan berasal dari Pulau Sisilia. Bukti peradaban maju pada masa itu terlihat dari struktur megalitik seperti kuil-kuil kuno. Sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, bangsa Fenisia tiba di Malta dan menjadikan pulau ini sebagai pusat perdagangan di Mediterania. Pengaruh budaya Fenisia sangat terasa pada bahasa dan tradisi masyarakat Malta. Pada tahun 216 sebelum Masehi, Malta kemudian ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi. Mengalami nasib serupa dengan banyak wilayah lainnya, Malta yang sempat terancam oleh Vandal, kemudian berada di bawah kekuasaan Bizantium selama beberapa abad. Namun kejatuhan Bizantium membawa perubahan besar ketika Aglabid menaklukkan pulau ini pada tahun 870 Masehi. Dampak invasi Arab terhadap penduduk lokal masih menjadi misteri, namun bukti sejarah menunjukkan kemungkinan adanya pemukiman kembali oleh penduduk dari Sisilia yang berbahasa Sikulo-Arab pada awal milenium kedua. Era pemerintahan Muslim di Malta berakhir ketika Normandia menaklukkan pulau itu pada tahun 1091. Proses kristenisasi kembali berlangsung secara bertahap dan baru sepenuhnya selesai pada tahun 1249. Malta kemudian menjadi bagian dari kerajaan Sisilia selama beberapa abad, mengalami pergantian kekuasaan ketika berada di bawah kendali Wangsa Kapetian di Anjou. Pada tahun 1530, nasib Malta berubah drastis ketika Charles V menyerahkan pulau itu kepada Ordo Kesatria Hospitaller. Pada tahun 1798, Malta berada di bawah kekuasaan Prancis. Namun, dengan dukungan Inggris, penduduk Malta melakukan perlawanan dan berhasil membebaskan diri dari penjajahan Prancis. Dalam deklarasi hak, penduduk Malta menegaskan hak mereka untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Meski demikian, berdasarkan Perjanjian Paris tahun 1814, Malta menjadi koloni Inggris. Setelah beberapa dekade, penduduk Malta menolak upaya integrasi dengan Inggris pada tahun 1956. Setelah perjuangan panjang, Malta akhirnya merdeka pada tanggal 21 September 1964. Awalnya Malta masih mengakui Ratu Elizabeth II sebagai ratu. Namun pada tahun 1974, negara ini memutuskan untuk menjadi republik.
Tonggak sejarah lainnya adalah penarikan pasukan Inggris pada tahun 1979 yang menandai dimulainya era baru bagi Malta sebagai negara netral. Perjalanan Malta terus berlanjut dengan bergabungnya negara ini dalam Uni Eropa pada tahun 2004 dan zona Euro pada tahun 2008. Malta, sebuah perpaduan unik antara masa lalu yang megah dan masa kini yang modern. Kisahnya terus bergulir, menginspirasi setiap jiwa yang singgah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga fakta-fakta unik dan sejarah Malta yang kami bagikan bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap eksplor dunia dengan rasa penasaran. Salam dari kami.